Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara berkesempatan berdiskusi dengan salah satu calon kepala desa, Iwan Himawan. Nah, Bang Iwan ini mencoba untuk menggerakkan desa dengan cara maju sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Krayan Bahagia di Kabupaten Pasir. Kami dari Desa Bicara berkesempatan berdiskusi, menggali dan ingin melihat seperti apa sih pandangan Bang Iwan terhadap desa ke depannya. Semoga menjadi awalan bagi kami Desa Bicara maupun bagi kawan-kawan di desa untuk terus mendorong proses berdemokrasi di desa. Bagaimana diskusinya? Mari kita ikuti diskusi yang kami gagas bersama melalui media Zoom. Ayo ikuti. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Terkait dengan sejarah berdirinya Desa Krayan Bahagia tahun 86 ya. Krayan Bahagia ini berangkat dari program pemerintah rejim Bapak Soeharto kita, Presiden. Memang kita desa transmigrasi. Makasih Bang Iwan sudah hadir diskusi kita pagi ini. Itu juga dengan Bang Ikin yang lagi di lapangan gitu, lagi di kebunnya. Nah, ada pertanyaan mendasar nih gitu ya. Bagaimana kabar desa hari ini? Kalau di desanya Bang Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan kuat selalu buat kita semua ya. Salam sehat. Merdeka. Terkait dengan desa hari ini, kalau secara umum atau misalkan bicara konteks Krayan Bahagia itu, saya melihatnya bahwa karena ini awal tahun, jadi dalam konteks terlihat itu tidak terlalu aktif ya, tidak terlalu aktif. Jadi pemerintah desa itu ya menjalankan fungsinya, tapi dalam konteks sewajarnya saja, senormalnya saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pandemi corona ini juga mempengaruhi saya lihat, sehingga ada keterbatasan-keterbatasan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di desa itu sendiri terhadap masyarakat. Yang ketiga juga soal karena Desa Krayan Bahagia masuk dalam salah satu desa yang akan melaksanakan pilkades serentak, saya melihat kesibukan itu lebih mengarah ke sana terkait dengan desa. Nah, kalau untuk hal-hal teknisnya, karena saya perlu saya sampaikan, memang saya juga salah satu kandidat yang akan ikut dalam kontestasi pilkades Krayan Bahagia, dan saya bukan warga Krayan Bahagia. Artinya saya warga kelurahan yang akan berkontestasi di Desa Krayan Bahagia, karena bicara undang-undang desanya maka itu diperbolehkan. Kalau secara kondisi sosial masyarakat, saya lihat Krayan Bahagia memang dari dulu bahkan sampai hari ini pun baik-baik saja. Baik-baik saja dalam artian bahwa karena mayoritas kami di sini ini warga itu petani sawit khususnya, maka sehari-hari mereka ya kalau siang hari, pagi sampai sore itu lebih banyak dihabiskan waktunya di kebun. Kecuali misalkan malam hari. Malam hari itu ada beberapa kegiatan masyarakat di sini terkait dengan misalkan ada acara pengajian, ada acara undangan selamatan tetangga. Jadi kehidupan secara sosialnya ya selalu berputar seperti itu. Nah, ini Bang, tadi menyinggung soal pandemi ini juga memberi dampak yang berbeda bagi desa gitu ya. Nah, kalau bagi kehidupan dinamika kegiatan masyarakat di desa dalam hal pemenuhan kebutuhan misalkan pangan, terus pertanian, ini ngaruh nggak sih di desa di Kalimantan gitu? Baik, nah sejak ditetapkannya memang kita ini memasuki zona atau waktu pandemi, secara otomatis saya melihat itu pengaruh. Karena untuk waktu-waktu tertentu kemarin di 2020 itu terjadi pembatasan aktivitas masyarakat.
sehingga masyarakat pun artinya tidak dengan leluasa dalam konteks menjalankan aktivitas sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cuma kalau boleh dibilang secara secara umum juga bahwa kami di Krayan Bahagia ini atau di Longikis ini, di Kecamatan Longikis ini, untuk kegiatan mereka yang kebetulan petani itu ya mereka bukan tidak peduli, tapi ya mereka merasa aman saja, merasa aman ketika mereka melakukan aktivitasnya di kebun. Dan alhamdulillahnya misalkan dalam konteks pemenuhan ekonomi dari mulai awal pandemi 2019 kemarin, awal 2020 itu ya katakanlah karena kita ini petani sawit, pabrik sawit nggak tutup. Oh gitu. Tapi seandainya kalau misalkan katakan saja itu berpengaruh atau berdampak dengan tutupnya pabrik sawit, saya kira dampak akan terasa sekali buat kami yang ada di Krayan Bahagia ini, karena mayoritas kita menggantungkan hidupnya dari sawit itu. Kalau terkait yang lain-lainnya ya masyarakat tetap saja melakukan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan itu. Misalkan ada acara kawinan apa, kita mengikuti aturan pemerintah, kita harus bermasker, jaga jarak dan seperti itu. Tapi ya boleh dibilang juga untuk hal-hal kayak gitu kami di Longikis atau di Krayan Bahagia ini aman-aman saja. Baik. Aman-aman saja. Demikian. Iya. Nah ini di Longikis ini termasuk salah satu desa yang di kecamatan ya. Oke, yang berdekatan dengan kecamatan gitu ya. Nah, Ya. apa yang menjadi potensi mungkin bisa digambarkan Bang? Apa sebenarnya kalau orang mendengar Krayan Bahagia misalkan yang kita lihat apa gitu, dalam artian baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya gitu. Mungkin ada hal yang menarik yang pengen disampaikan begitu. Baik, sedikit saya mundur ke belakang terkait dengan sejarah berdirinya Desa Krayan Bahagia. Memang tahun 86 ya, tahun 86 itu Krayan Bahagia ini berangkat dari program pemerintah rejim Bapak Soeharto kita, Presiden. Itu memang kita desa transmigrasi. Sampai saat ini pun mohon maaf saya belum tahu ulang tahun berdirinya definitif menjadi Desa Krayan Bahagia itu saya tidak tahu. Tapi kalau sejarahnya kita ini dulu berangkat dari 2 UPT, 2 unit pemukiman transmigrasi atau 2 satuan pemukiman ya. Ya, SP ya. Krayan 1A dan Krayan 1B. Kemudian definitif menjadi desa. Nah, melihat dari sejarah dan saya melihat potensinya. Kalau dalam konteks geografis, dalam konteks wilayah, desa ini cukup sempit. Cukup sempit dari sisi wilayah. Kita hanya sekitar 1.200 hektar. Itu berangkat dulu ada yang namanya lahan pokok, ada lahan pangan, dan ada lahan pemukiman. Begitu. Tetapi karena ini juga bagian dari unit pemukiman transmigrasi, kemajumukan warga desa, baik dari sisi suku maupun budaya, ini menjadi sebuah potensi juga yang menarik sebenarnya, kan begitu. Karakter, budaya yang berbeda, ini tantangan buat kepala desa ke depan, kan begitu. Ini tantangan. Kaitannya juga dengan geografis tadi, Krayan Bahagia itu desa paling dekat dengan kantor Camat Longikis, dengan ibu kota kecamatan. Ini akan mempermudah koordinasi, ini akan mempermudah komunikasi selama memang kita di pemerintah desa itu bisa menjalankan fungsi-fungsi itu dengan baik sebenarnya. Nah, yang menarik lagi misalkan terkait dengan potensi tadi, ada lahan pokok 800 hektar dulu sejarah awalnya. Memang saat ini juga sudah hampir 186 petani itu mengajukan replanting lewat program PSR ya, Perkebunan Sawit Rakyat, yang mengakses dana BPDPKS. Artinya bahwa boleh dibilang dari sekitar 400-an kepala keluarga ini ada 186 warga yang katakan telah memilih untuk bertanam sawit lagi. Artinya ini memang menjadi sumber pokok penghasilan masyarakat Krayan Bahagia. Mungkin nanti akan ada lagi tambahan replanting selanjutnya. Saya melihatnya bahwa ini bisa menjadi sebuah hal yang dalam konteks tata ruang wilayah desanya. Oke.
di sisi geografisnya desa kita ini yang paling mudah aksesnya. Artinya kan kalau misalkan masyarakatnya kita bisa sama-sama satu pikiran, satu gagasan, Kerayan Bahagia ini kan bisa didorong misalkan berubah menjadi desa wisata. Begitu. Desa wisata. Potensi wisata misalkan bisa kembangkan apapun itu. Apakah potensi wisata agrowisata, kita menawarkan konsep lingkungan atau alam, baru kita bisa juga menyodorkan atau memberikan gagasan wisata desa buah, desa wisata buah misalkan. Tetapi kan itu tadi saya katakan di awal, sudah ada sebagian masyarakat yang tetap akan memilih sawit. Oke. Nah, ini maksud saya bisa dibilang ini juga sebuah tantangan, ini juga sebuah sebuah kendala dalam konteks menyodorkan gagasan-gagasan itu. Tetapi potensinya potensinya sangat besar. Misalkan, bisakah ada kesepahaman bersama kita sebagai masyarakat Desa Kerayan Bahagia itu untuk lahan pekarangan itu tidak lagi berkomoditi sawit. Jadi cek hari ini bahwa memang pekarangan pun ditanamin sawit. Nah, kita ke depan akan dorong lahan pekarangan minimal itu tidak menjadi sawit. Tetapi misalkan kita dorong menanam buah. Begitu. Ada 5 komoditi buah yang berbeda yang kita tawarkan kepada setiap masyarakat yang ditanam di pekarangan rumahnya. Tentu pemerintah desa akan memfasilitasi, misalkan bagaimana kita mencari bibitnya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan ininya, termasuk teknis keilmuan bagaimana berkebun buah yang baik. Kita bisa maksimalkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten kota. Mungkin itu gambarannya.